Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini materi terakhir untuk structure ya akhirnya, teman-teman. Dan ada alasan kenapa materi dependent clause ini saya sisihkan di akhir karena banyak yang apa ya, teman-teman. Intinya ketika saya observe, ketika saya amati, materi ini bisa dibilang paling sulit di proses belajar teman-teman di offline dulu. Jadi saya anggap dependent clause ini saya sisihkan di akhir meeting seperti itu untuk structure gitu ya. Nah, sebenarnya dependent clause ini adalah lanjutan materi kita chapter 2, yaitu penggunaan conjunction, teman-teman, atau kata hubung ya. Nah, lebih tepatnya conjunction itu kan dipakai di kalimat majemuk, teman-teman. Nah, kalimat majemuk itu bahasa Indonesia juga sama. Ada dua, teman-teman. Ada kalimat majemuk setara dan ada juga kalimat majemuk bertingkat. Jadi ada yang setara, ada yang bertingkat. Nah, hari ini kita fokus ke yang majemuk bertingkat. Atau namanya kalau dalam bahasa Inggris itu adalah complex sentence, gitu ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke materinya. Nah, jadi dependent clause atau anak kalimat itu adalah setiap teman-teman menemukan susunan di dalam kalimat yang urutannya adalah conjunction, subject, predikat. Yang mana conjunctionnya itu conjunction selain fanboys, teman-teman. Nah, mereka itu sebenarnya satu kesatuan atau satu susunan yang dinamakan dengan klausa. Oke, jadi klausa itu apa sih? Klausa itu adalah gabungan kata yang terdiri dari conjunction, subject, predikat. Ya, jadi wajib ada tiga itu, teman-teman. Yang mana nanti dia akan menempati satu posisi di dalam kalimat. Nah, itu pengertian dari klausa. Gitu ya. Nah, kalau dia pakai conjunction selain fanboys, maka klausa itu dinamakan dengan dependent clause atau anak kalimat. Atau ada juga yang nyebutnya subclause, teman-teman, gitu ya, karena dinamakan anak kalimat karena dia walaupun ada subjek predikatnya tapi tidak bisa berdiri sendiri tanpa subjek predikat lain, gitu ya. Nah, contohnya adalah I like the way you think. Saya suka bagaimana kamu berpikir atau saya suka cara kamu berpikir. Nah, itu kalau kita lihat ada subjek I, predikat like. Nah, like itu kan butuh objek ya, teman-teman. Nah, cuman objeknya di sini ini berupa conjunction subjek predikat. Ini yang saya maksud conjunction subjek predikat yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Nah, di sini dia posisinya sebagai objek, teman-teman. Oke. Nah, kemudian contoh lain, I was driving when you called last night. Nah, ini kalau diartikan, saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Jadi nggak bisa balas mungkin gitu ya. Nah, di sini subjeknya adalah I, predikatnya adalah was driving. Nah, di situ drivingnya tidak ada objek, teman-teman. Tapi dia diikuti oleh keterangan waktu. Yaitu ketika kamu nelpon tadi malam. Itu keterangan waktu. Menunjukkan kapan menyetirnya itu terjadi. Gitu ya. Nah, apa namanya? Conjunction when you call, maksudnya conjunction subject predicate when you call last night di sini, dia adalah anak kalimat atau klausa yang menempati posisi keterangan waktu. Seperti itu. Dan contoh yang terakhir adalah the man that you called last night works as a lawyer. Ini kalau diartikan pria yang menelponmu tadi malam, maaf, pria yang kamu telepon tadi malam bekerja sebagai seorang pengacara, gitu ya, teman-teman. Nah, di situ ada conjunction subjek predikat yaitu that you called last night, gitu ya. Nah, fungsinya di sini dia menjelaskan kata man. Jadi pria yang kamu telepon tadi malam bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, teman-teman masih ingat nggak kata apa atau kelas kata apa yang fungsinya itu menjelaskan kata benda atau mensifati benda? Itu kelas katanya namanya kata apa, teman-teman? Ya, betul. Kata sifat ya, atau nama lainnya adjektif. Betul, Mas. Jadi adjektif atau kata sifat. Nah, di sini teman-teman, conjunction subjek predikatnya itu berfungsi sebagai kata sifat karena dia menjelaskan kata benda. Dan kenapa diletakkan di setelahnya kata benda, kok bukan di sebelumnya? Karena dia panjang, terdiri dari conjunction subjek predikat. Jadi kalau penjelasnya kata benda itu panjang, letaknya bukan di sebelumnya, teman-teman, tapi di setelahnya. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah contoh dari anak kalimat di dalam kalimat utuh. Nah, sekarang kita bahas mendalam mengenai anak kalimat atau dependent clause. Jadi anak kalimat itu atau dependent clause atau conjunction subject predicate yang mana conjunctionnya itu adalah selain fanboys ya.
nanti di dalam kalimat fungsinya ada 3, teman-teman. Dia bisa menjadi kata benda atau noun, dia bisa menjadi adverb atau kata keterangan, dan dia juga bisa menjadi adjektif atau kata sifat. Gitu ya. Jadi CSP memang kalau dilihat wujudnya CSP, konjungsinya selain verb voice, dan itu pasti, teman-teman. CSP yang konjungsinya selain verb voice itu pasti jadi satu kesatuan. Nanti posisinya di dalam kalimat entah 3 ini, entah sebagai noun. Nah, noun itu kan tempatnya kalau nggak subjek ya objek gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya tadi yang I like the way you think, itu kan tempatnya di objek, sebagai objek dari kata kerja like. Nah, itu sebenarnya namanya adalah noun clause. Atau CSP yang fungsinya sebagai noun, entah itu di subjek atau di objek. Kalau ini posisinya di objek, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga CSP itu fungsinya sebagai keterangan, yaitu adverb clause namanya. Ya, jadi fungsinya sebagai komplement. Kan kalimat itu kalau lengkap, teman-teman, SPOK gitu ya. Nah, K-nya itu komplement atau pelengkap atau keterangan kita biasanya nyebutnya. Nah, itu dibuatnya dari CSP itu bisa. Contohnya tadi yang I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir ketika kamu menelpon tadi malam. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang terakhir, conjunction subjek predikat di dalam kalimat itu juga bisa menempati posisinya adjektif atau kata sifat, yang mana fungsinya adalah menjelaskan kata benda atau mensifati kata benda. Seperti itu. Nah, nanti letaknya di setelahnya kata benda ya, teman-teman. Jadi kata bendanya dulu baru CSP yang adjective clause. Nah, dan bisa dibalik gini, teman-teman. Adjective clause itu tidak boleh berdiri sendiri di dalam kalimat tanpa ada kata benda sebelumnya yang dijelaskan. Gitu ya, teman-teman diingat-ingat, adjective clause itu hanya bisa menjelaskan kata benda atau hanya bisa jatuh di setelahnya kata benda. Nah, berarti sebelumnya adjective clause itu wajib ada kata benda yang dijelaskan. Gitu ya. Nah, jadi itu tadi adalah nama-nama dari anak kalimat atau dependent clause. Ada noun clause, adverb clause, adjective clause. Nah, namanya itu berdasarkan penggunaan di dalam kalimat. Dinamakan noun clause karena fungsinya sebagai noun, entah di subjek atau di objek di dalam kalimat. Dinamakan adverb clause karena fungsi di kalimat sebagai adverb atau kata keterangan gitu ya. Nah, dinamakan adjective clause karena fungsinya yaitu sebagai adjektif menjelaskan kata benda. Seperti itu. Nah, sekarang kita belajar conjunction apa aja yang dipakai oleh setiap anak kalimat. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita perlu tahu maksudnya kenapa kita perlu mempelajari conjunction apa aja? Atau kenapa kita perlu mengenali conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat, teman-teman? Nah, karena itu nanti akan membantu teman-teman mengerjakan TOEFL di structure mengenai soal ini ya, mengenai soal dependent clause. Jadi ketika teman-teman butuh conjunction, kok di pilihan ganda itu conjunction-nya lebih dari satu, itu sudah bisa dipastikan, teman-teman. Pasti fungsinya itu beda, entah noun clause, adverb clause, atau adjective clause. Nah, nanti tinggal teman-teman cek di titik-titik itu tempatnya di soal itu membutuhkan apa? Apakah membutuhkan subjek atau objek? Apakah dia membutuhkan keterangan? Apakah dia membutuhkan adjektif? Supaya kita tahu yang dibutuhkan conjunction yang mana, gitu ya. Jadi kita harus kenal juga conjunction di setiap anak kalimat. Nah, yang pertama conjunction yang dipakai oleh noun clause dulu, teman-teman. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama ada that, artinya bahwa. Kemudian yang kedua ada if atau whether, artinya apakah atau entah gitu ya, teman-teman. Nah, hati-hati dengan if ini, teman-teman. If ini juga punya arti lain ya, yaitu jika atau seandainya. Nah, tapi if yang artinya jika atau seandainya, itu punyanya adverb clause, bukan punyanya noun clause. Nah, bedanya gimana, Sir? Bedanya adalah cara penempatannya nanti, teman-teman. Kalau if ini, karena dia noun clause ya, yang artinya apakah maksud saya. Karena dia noun clause, tempatnya nanti hanya bisa di tengah. Maksudnya gini, maaf. Kalau if yang artinya apakah atau entah, karena dia fungsinya noun clause, jadi nanti fungsinya ya kalau nggak sebagai objek, ya subjek sebenarnya ya. Cuman if ini hanya bisa di objek, teman-teman. Maksudnya gini, if yang artinya apakah ini tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Nah, beda dengan if yang artinya jika atau seandainya yang bisa ditaruh di depan sendiri atau di awal kalimat ya. Contohnya, seandainya hari ini tidak hujan, aku akan menjemputmu, misalnya. Nah, itu kan seandainya di depan, jikanya di depan, itu bisa pakai if. Nah, tapi kalau apakah yang di depan itu nggak boleh pakai if, teman-teman. Jadi apakah yang di belakang yang boleh pakai if. Nah, tapi kalau whether boleh ditaruh di
depan ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir conjunction miliknya noun clause adalah 5W1H dan teman-temannya. Jadi kalau teman-teman menemukan kata tanya atau 5W1H ya, itu semuanya bisa menjadi conjunctionnya noun clause. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, kemudian sekarang kita belajar mengenai conjunctionnya adverb clause. Tadi noun clause sudah. Nah, adverb clause itu banyak banget, teman-teman. Bahkan hampir bisa dibilang gini, semua conjunction yang murni conjunction, yang kita cek di kamus itu memang conjunction, itu banyak yang fungsinya sebagai adverb clause. Karena memang conjunction ini mirip penggunaannya kayak preposition. Bedanya hanya kata setelahnya. Kalau preposition harus objek, yaitu noun atau pronoun gitu ya. Sedangkan conjunction ini harus subjek predikat. Nah, jadi beda di situ. Bahkan ada beberapa kata itu yang dia itu adalah conjunction dan dia juga bisa jadi preposition. Nah, itu nanti masih saya buat konten juga, teman-teman. Tapi nanti kalau misalkan program teman-teman udah selesai tapi belum selesai, nanti saya kirim ya untuk filenya gitu. Seperti itu. Nah, kurang lebih di situ contohnya ada after, artinya setelah. Nah, kalau teman-teman cek di kamus, after ini bisa berfungsi sebagai conjunction, dia juga bisa berfungsi sebagai preposition. Mari kita cek, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya, after itu ada lebih dari satu kelas kata, teman-teman. Dia bisa jadi preposition, bisa jadi conjunction, bisa juga jadi adverb. Nah, kelas katanya beda, penggunaannya di kalimat beda, teman-teman. Mari kita cek di kamus ya. Di situ kalimat pertama berbunyi, after the war, many soldiers stayed in France. Nah, karena di sini subjek predikatnya cuma satu, teman-teman. Subjeknya many soldiers, predikatnya adalah stayed, gitu ya. Nah, berarti after di sini ini bukan conjunction, tapi dia preposition. Karena dia diikuti oleh kata benda setelahnya yang dirubah menjadi keterangan. Jadi after ini kelas katanya adalah yang preposition. Sama kayak yang kedua itu, I go swimming every day after work. Nah, itu setelahnya after diikuti kata benda ya. Work di sini bukan kata kerja, teman-teman. Karena kalau ini kata kerja, subjeknya mana nggak ada, gitu ya. Jadi ini kata benda. Kemudian contoh yang after itu diikuti subjek predikat. Misal sebenarnya ini juga bisa, teman-teman. Cuman karena dia ini bentuk kalimat tanya ya, nggak saya pakai. Nah, ini contohnya yang bawahnya ini. Ini contoh conjunction yang, maksud saya after yang dia conjunction. Jadi, Zimmerman change his name after he left Germany. Jadi Zimmerman itu merubah namanya setelah dia meninggalkan Jerman. Nah, itu di situ ada namanya mirip ya, Zimmerman, Germany. Ya. Jadi Zimmerman ini nama orang, dia sebagai subjek, teman-teman. Predikatnya adalah change. Ada conjunction after, ada subjek he, predikatnya adalah left. Itu verb 2 dari leave ya, meninggalkan. Karena di situ ada objeknya yaitu nama negara, Germany. Seperti itu. Nah, itu perbedaan preposition yang conjunction sama yang preposition. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang penasaran, Sir, kalau yang after jadi adverb itu yang kayak gimana? Nah, berarti kalau after yang jadi adverb, dia diletakkan di paling belakang. Kalau nggak gitu, dia berdiri sendiri, teman-teman. Ya, nggak ada kata benda setelahnya, tidak ada subjek predikat juga setelahnya. Contoh gini. Nah, ini contohnya ya, yang terakhir ini. Jadi people still remember the 1958 revolution and what came after. Titik. Nah, afternya di sini dia sebagai keterangan atau adverb karena setelahnya nggak ada objeknya. Setelahnya juga tidak ada subjek predikat. Seperti itu. Jadi memang bahasa Inggris nggak enaknya seperti ini ya. Kadang satu kata artinya pun sama, cuman kelas katanya beda-beda. Kalau kelas katanya beda, maka fungsi di kalimat juga beda. Nah, bisa menguasainya gimana, Sir? Sering-sering latihan. Saya dulu juga nggak pinter masalah gini ya, teman-teman. Nggak ngerti sama sekali bahkan. Nah, cuman karena sering-sering mungkin karena makanan sehari-hari saya juga penasaran juga dulu ya, maksudnya untuk perbedaan multiple meanings dalam bahasa Inggris itu bagaimana, itu sering-sering latihan dengan ilmu cocokologi juga. Nah, ilmu cocokologi itu belum 100% tepat dikonfirmasi atau dicek kebenarannya gitu. Ternyata benar. Oh, berarti itu udah nemu pelajaran baru seperti itu. Gitu ya. Makanya saya sampaikan vocab penting dan cara belajarnya sering-sering latihan. Itu teman-teman. Oke, kita kembali ke PowerPoint tadi. Nah, selain after ada although. Although itu cuma conjunction, teman-teman. Artinya meskipun sama dengan even though yang bawah ini ya. Sama dengan though aja yang nggak ada evennya. Itu juga conjunction artinya meskipun. Oke, yang nggak ada R-nya ya, teman. Karena kadang ada yang bingung though sama through. Kalau through ada R-nya, itu dia preposition atau keterangan.
Dia nggak bisa jadi conjunction, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada as itu bisa berarti ketika juga ya. Selain as yang preposition artinya sebagai, as juga bisa conjunction artinya ketika. Kemudian as if itu satu kata, teman-teman, artinya seolah. Nah, kalau teman-teman penasaran yang lebih dari satu kata tapi kok dianggap satu kata, itu namanya phrasal word. Atau kalau dia conjunction ya phrasal conjunction. Gitu ya. Kalau dia preposition ya phrasal preposition. Contohnya in front of. In front of di depan itu dia satu kata, teman-teman. Oke, namanya phrasal preposition. Ada juga phrasal verb yang pernah kita bahas di hari keberapa saya lupa, yaitu kata date back to. Itu satu kata, teman-teman. Seperti itu. Itu namanya phrasal verb. Jadi dia lebih dari satu kata tapi dianggap satu karena menyusun satu arti. Seperti itu. Jadi as if itu artinya seolah, teman-teman. Seolah-olah gitu ya. Ada as long as. Jadi kalau teman-teman menemukan as, kata sifat atau kata keterangan as, itu bisa dianggap jadi satu menjadi conjunction. Bisa juga preposition gitu ya. Jadi as long as selama. Before sebelum dia bisa conjunction bisa preposition. Kemudian because dia conjunction karena, kalau because of preposition ya teman-teman. Even though tadi sudah. Kemudian if yang di adverb clause ini artinya jika atau seandainya. Tempatnya bisa di awal bisa di tengah gitu ya. Kemudian ada in case, artinya seandainya nanti. In order that, supaya, dia conjunction ya. Kalau prepositionnya in order to, teman-teman. Itu preposition. Kalau in order that, itu conjunction. Kemudian provided, biasanya juga ada that-nya ya. Provided that. Walaupun kadang juga dihilangkan that-nya. Jadi provided aja. Itu juga bisa jadi conjunction, artinya asalkan. Kemudian ada since, artinya karena bisa. Sejak juga bisa. Oke, kalau dia since diartikan sejak, maka kata subjek predikat setelahnya haruslah lampau. Jadi predikatnya harus verb 2 atau dari keluarganya pas ya. Pokoknya dari ada verb 2-nya lah intinya gitu atau lampau. Kemudian ada so that artinya sehingga, unless artinya kecuali jika, until sampai. Nah, until ini juga bisa jadi preposisi, teman-teman, sama kayak since yang artinya sejak itu juga bisa jadi preposisi. Tapi kalau since yang artinya karena tidak bisa jadi preposisi, hanya bisa jadi conjunction. Gitu ya. Kemudian when artinya ketika, whenever artinya kapanpun, where artinya di mana, wherever dimanapun, whereas namun, while sedangkan atau di tengah-tengah atau ketika juga bisa ya, dan masih banyak lagi teman-teman. Banyak banget conjunction yang selain maksud saya conjunction selain fanboys yang keluarganya adverb. Seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir conjunction yang dipakai oleh adjective clause. Nah, di situ ada that atau which atau who atau whom, artinya sama, yaitu yang. Nah, cuman ini beda penggunaan, teman-teman. Penggunaan pertama adalah untuk that dulu. That itu artinya yang, ya. Benda sebelumnya ini bebas, teman-teman. Benda apapun itu bisa diikuti that. Dan jangan dikasih koma. Oke, that itu nggak boleh sebelumnya dikasih koma, gitu ya. Nah, kemudian subjek atau objek setelahnya itu harus hilang salah satu. Jadi untuk adjective clause yang saya tebelin, mungkin agak nggak kelihatan ya teman-teman. Tapi ada yang saya tebelin, ada yang saya tipis. Yang saya tebelin ini, subjek atau objek setelahnya itu salah satu wajib kita hilangkan. Nggak boleh lengkap. Ya. Atau kalau misalkan predikatnya memang kata kerja yang tidak butuh objek, berarti kan memang nggak punya objek teman-teman. Yang harus hilang adalah subjeknya. Jadi nanti misalkan to be itu nggak wajib punya objek teman-teman. Atau sebenarnya nggak boleh punya objek gitu ya. Karena kata benda setelahnya itu bukan objek, namanya complement. Nah kalau misal predikatnya setelahnya that itu to be, pasti subjeknya hilang. Jadinya that is. Seperti itu. Atau that are. Seperti itu gitu ya. Nah kemudian yang kedua which. Which ini benda yang dijelaskan sebelumnya hanyalah benda selain manusia teman-teman. Dan sebelumnya kalau mau dikasih koma boleh. Bahkan biasanya lebih sering pakai koma. Walaupun nggak pakai koma juga nggak apa-apa, nggak salah teman-teman. Gitu ya. Jadi tapi umumnya dikasih koma, benda yang dijelaskan benda selain manusia. Contohnya buku yang kamu beli kemarin. The book which you bought yesterday. Seperti itu. Nah sama, ini subjek objek salah satu juga harus hilang. Sama kayak that teman-teman. Nah kemudian who, itu benda yang dijelaskan wajib benda manusia. Contohnya guru yang mengajar kita kemarin. Gitu ya. Jadi the teacher who teaches us. Sorry, maksud saya kemarin berarti who taught us yesterday. Gitu ya. Jadi taught. T-A-U-G-H-T. Itu verb 2 dari teach teman-teman. Oke, dan sebelumnya who itu dikasih koma nggak apa-apa. Tidak juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nah,
binatang itu sebenarnya boleh pakai who, teman-teman. Asalkan binatang itu sudah jelas cewek atau cowoknya. Maksudnya jantan atau betinanya. Contohnya saya pernah menemukan di soal text reading di TOEFL yang asli dari TS itu ngomongin tentang gajah, menyebutkan kata matriarch. Nah, matriarch itu adalah gajah betina yang paling tertua, teman-teman. Jadi pemimpinnya gajah itu betina, bukan yang jantan. Nah, itu namanya matriarch. Nah, matriarch itu karena dia betina, itu sama penulisnya itu semuanya diganti pakai she, bukan pakai it. Nah, untuk relative pronoun-nya pakai who nggak apa-apa. Atau conjunction ya. Kalau teman-teman misalkan kaget saya menyebutnya relative pronoun itu apa lagi? Nah, itu conjunction aja gitu, teman. Jadi conjunction yang subjek objeknya salah satu harus hilang itu kadang nyebutnya relative pronoun. Karena dia merangkap sekaligus menjadi subjek atau objek yang hilang tadi, teman-teman. Itu ya. Nah, kemudian whom. Nah, ini beda dengan that which who. Whom ini benda yang dijelaskan sebelumnya wajib benda manusia, teman-teman. Gitu ya. Dan subjeknya wajib ada. Setelahnya whom itu wajib harus ada subjek predikat. Yang nggak boleh ada adalah salah satu objeknya. Kalau objeknya ada lebih dari satu ya. Kalau cuma satu objeknya ya udah objeknya hilangkan, teman-teman. Intinya harus ada objek yang hilang setelah conjunction whom. Seperti itu. Nah, itu perbedaan that, which, who, sama whom. Dan tolong nanti ditulis ya, teman-teman. Jadi sambil dilihat rekamannya tolong ditulis. Karena kalau nggak ditulis, trust me, nanti kesulitan teman-teman ketika latihan. Dan kalau di latihan kesulitan biasanya nanti males seperti itu. Jadi ditulis dulu sambil latihan, sambil lihat catatan teman-teman, sering-sering seperti itu. Nah, itu tadi untuk adjective clause yang artinya yang, teman-teman. Nah, selain that, which, who, whom, ada juga conjunctionnya adjective clause, yaitu kepemilikan, whose, noun. Jadi whose yang diikuti kata benda itu biasanya dianggap satu. Contohnya adalah whose car, yang mobilnya, whose wife, yang istrinya, whose computer, yang komputernya, gitu ya teman-teman. Jadi artinya whose noun itu yang bla bla blanya. Nah, pokoknya kalau teman-teman menemukan di adjective clause, saya tebelin seperti ini, subjek atau objek salah satu harus hilang. Gitu ya teman-teman, nggak boleh lengkap. Jadi setelahnya subjek atau objek salah satu harus hilang. Gitu. Kemudian where itu artinya di mana, when artinya ketika, dan teman-teman juga harus hati-hati dengan which yang sebelumnya ada tambahannya. Misalnya tambahan preposisi ya maksud saya teman-teman. Misalnya adalah for which. Misalnya lagi in which. Misalnya lagi at which. Dan yang lain-lainnya. Pokok which kok sebelumnya ada conjunctionnya. Nah berarti itu berbeda dengan which yang ini teman-teman. Oke. For which, in which, at which itu wajib lengkap. Setelahnya harus ada subjek ataupun objek. Nggak boleh ada yang dihilangkan. Intinya seperti itu. Nah, baru yang which sendirian. Yang nggak ada preposisi sebelumnya ya, teman-teman. Yang salah satu harus hilang. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat. Kalau kita udah kenal dengan conjunction apa aja yang dipakai, nanti ketika kita tahu, oh di situ butuh noun clause. Oh, di situ butuhnya adverb clause. Oh, di situ butuhnya adjective clause. Nanti kita tinggal nyarikan conjunction di pilihan ABCD yang untuk noun clause, adjective clause, atau adverb clause tergantung yang kita butuhkan di dalam titik-titik di dalam kalimat. Seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut ke conjunction yang unik, teman-teman, saya mau ada lagi conjunction yang unik itu ada, teman-teman, yaitu conjunction that sama conjunction that yang artinya yang. Jadi that yang artinya bahwa di noun clause sama that yang artinya yang di adjective clause itu bisa kita hilangkan. Bisa kita hapus, teman-teman. Tapi ada syaratnya. That yang bisa kita hapus, syaratnya adalah yang pertama, that itu letaknya. Jadi letaknya itu di tengah-tengah kalimat. Bukan di awal gitu ya. Di tengah-tengah kalimat. Karena that yang artinya bahwa itu boleh ditaruh di awal kalimat, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau ketika dia di tengah itu bisa kita hilangkan. Nah, kemudian yang aturan kedua adalah setelahnya that itu subjeknya ada, teman-teman. Jadi that-nya itu diikuti oleh subjek. Jadi ada subjeknya. Maksudnya contohnya kan kalau that yang artinya yang itu kan subjeknya boleh dihilangkan ya. Jadi salah satu harus hilang, entah subjek atau objeknya. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau that-nya yang artinya yang ini ada subjeknya setelahnya, berarti yang hilang objeknya ya. Berarti that itu bisa kita hapus. Bisa kita hilangkan, bisa tidak. Contohnya gini, teman-teman. Misalkan saya mau bilang rumah yang kamu beli kemarin memiliki 2 pintu. Misalnya, teman-teman. The house that you bought yesterday
has two doors atau had juga nggak apa-apa ya. Kalau fakta pakai has saja nggak apa-apa teman-teman. Jadi the house that you bought yesterday has two doors. Jadi rumah yang kamu beli kemarin. Nah setelahnya that tadi kan ada kata kamu, ada subjek gitu ya. Nah itu that-nya kita bisa hilangkan. Jadinya the house you bought yesterday has two doors. Seperti itu. Sama halnya dengan bahwa teman-teman, yang artinya that itu ya. Maksudnya that yang artinya bahwa maksud saya. Cuman bedanya dengan that yang artinya yang. That yang artinya bahwa itu nggak boleh ada yang hilang setelahnya. Oke. Nah tapi dia bisa dihilangin that ini. Syaratnya sama, letaknya di tengah. Terus setelahnya ada subjeknya. Contohnya gini, saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah itu kalau kita Inggriskan, I believe that God exists. Gitu ya. Nah that-nya itu kita bisa hilangkan teman-teman. Karena setelahnya ada subjek yaitu God. Jadi nanti kalau dihilangkan jadinya I believe God exists. Saya percaya kalau kamu orang yang jujur. I believe that you are honest. I believe you are honest. Artinya sama. Jadi ada that boleh, tidak juga nggak apa-apa. Itu keunikan dari conjunction that yang artinya bahwa dan yang artinya yang, gitu ya, teman-teman. Boleh kita hilangkan, syaratnya letaknya di tengah kalimat dan setelahnya ada subjeknya. Seperti itu. Nah, sekarang kita belajar conjunction yang unik, teman-teman. Conjunction yang unik ini maksudnya adalah conjunction ini setelahnya wajib salah satu hilang. Entah itu subjek atau objek. Oke, teman-teman harus ada yang kita hilangkan ya, entah subjek atau objek. Nah, kalau predikatnya memang tidak butuh objek, yang harus hilang adalah subjeknya. Gitu ya, teman-teman. Nah, conjunction apa aja yang saya maksud? Yang pertama ada which, who, that yang artinya yang tadi ya. Kemudian whose noun artinya yang bla bla blanya. Atau yang artinya juga kalau di noun clause whose noun itu artinya milik siapa benda ini. Jadi milik siapa bendanya. Jadi kayak pertanyaan nanti teman-teman. Tapi susunannya tetap CSP gitu ya. Nah, tapi kalau S sama salah satu harus hilang. Subjek atau objeknya itu salah satu harus hilang. Kemudian berikutnya ada what, artinya apa yang, itu miliknya noun clause. Who, siapa yang. Nah, kalau yang artinya siapa yang itu miliknya noun clause, teman-teman. Kalau who yang artinya yang aja itu miliknya adjective clause gitu ya. Kemudian whatever artinya apapun yang, whoever, siapapun yang. Nah, conjunction ini adalah conjunction yang subjek atau objek setelahnya wajib dihilangkan, nggak boleh lengkap. Oke, dan diingat-ingat kalau predikatnya memang tidak butuh objek, berarti yang harus hilang adalah subjeknya, alias setelah conjunction ini diikuti oleh predikat. Seperti itu. Kalau predikatnya pasif misalnya, kan pasif itu nggak boleh lagi punya objek, teman-teman. Nah, berarti yang harus hilang adalah subjeknya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang dependent clause. Sekarang kita lanjut ke pemendekannya. Atau, jadi di grammar, conjunction subject predikat atau yang kita sebut dengan anak kalimat tadi ya, itu bisa kita ringkas, teman-teman. Tanpa merubah maknanya, itu nanti tapi strukturnya bisa kita pendekkan supaya lebih singkat, lebih pendek kalimatnya. Gitu ya. Nah, itu kalau di grammar, nama babnya adalah reduction. Atau juga ada beberapa buku nyebutnya abridgment. Intinya sama, pemendekan dari CSP atau conjunction subject predikat. Seperti itu. Nah, untuk cara memendekkan conjunction subject predikat di setiap jenis anak kalimat itu beda-beda caranya, teman-teman. Gitu ya. Kita pelajari dulu yang apa namanya? Anak kalimat yang noun. Jadi noun clause, teman-teman. Cara memendekkan noun clause. Nah, cara memendekkan noun clause nanti ada conjunction subject predikat. Kita conjunction nggak boleh hilang ya, teman-teman, maaf. Conjunction harus tetap ada, subjeknya yang dihilangkan, predikatnya kita rubah menjadi to verb 1. Jadi yang awalnya conjunction subject predikat kalau dipendekkan itu nanti menjadi conjunction to verb 1. Nah, contohnya teman-teman. I don't know what I should do. Itu kan kalau diartikan saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, karena subjeknya sama-sama I yang tidak pakai conjunction dan yang terikat sama conjunction, maka yang terikat sama conjunction ini bisa kita pendekkan, teman-teman. Jadi CSP ini bisa kita pendekkan jadinya I don't know what to do. Artinya sama. Jadi I don't know what to do itu artinya juga saya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan subjeknya beda, contohnya I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, ini nggak bisa kita pendekkan karena informasinya beda, teman-teman.
Gitu ya, teman-teman. Jadi yang bisa direduce hanya ketika subjeknya sama di noun clause. Oke. Nah, itu untuk noun clause gampang kan? Jadi conjunction subject predicat menjadi conjunction to verb 1. Nah, lanjut ke adverb clause, teman-teman. Nah, mirip dengan noun clause tadi ya, conjunction-nya juga harus tetap ada di adverb clause ini. Jadi yang awalnya conjunction subject predicat, nanti conjunction-nya tetap harus ada. Cuman kata-kata setelahnya itu nanti bukan diikuti subject predicat lagi kalau sudah dipendekkan, teman-teman. Oke. Nah, untuk adverb clause ini lebih sedikit agak sulit. Kenapa? Karena predikatnya kita harus lihat dulu apakah dia aktif, apakah dia pasif, ataukah dia to be atau linking verb gitu ya. Nah, to be itu linking verb, teman-teman. Nah, nanti tergantung predikatnya itu kita bisa memendekkan dengan caranya, dengan teknik masing-masingnya. Maksud saya gitu. Nah, jadi kalau misal predikatnya itu aktif, teman-teman, nanti conjunction-nya tetap ada, subjek hilang, predikat kita ingkan, verb-nya kita verb ingkan. Contohnya, when it unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Nah, itu kan kalau diartikan ketika Tesla mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru bagi kendaraan-kendaraan listrik. Nah, itu ada Tesla mengeluarkan, unveil, itu verb 2 ya, teman-teman. Nah, karena aktif mengeluarkan, maka kalau kita pendekkan jadinya, when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Seperti itu. Jadi kalau diartikan ketika mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru bagi kendaraan listrik. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di setelahnya when nggak ada subjek predikat. Ya kan, hanya verb ing saja di situ, teman-teman. Oke, nah ini sudah dipendekkan. Jadi dari it unveiled, verb 2 ya karena lampau, aktif. Nah, jadi when unveiling. Itu kalau predikat aktif, teman-teman. Nah, kalau predikatnya pasif, nanti conjunction tetap ada, subjek hilang, verb-nya kita rubah menjadi verb 3, teman-teman. Oke, contoh, ini yang lengkap dulu. When it was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi, ketika radium ditemukan, radium menjadi sebuah unsur atau elemen kimia gitu ya, yang mendobrak atau elemen pendobrak gitu atau dobrakan dalam bidang radioterapi. Nah, di situ ada kata ketika radium ditemukan, berarti kan pasif, teman-teman. Nah, nanti jadinya conjunction dan verb 3-nya saja. Nah, kalimatnya menjadi when discovered, radium became groundbreaking element in the field of radiotherapy. Ketika ditemukan, radium menjadi sebuah unsur dobrakan di bidang radioterapi. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk adverb clause yang terakhir, jika predikatnya berupa to be, nah nanti to be-nya hilang, gitu ya. Jadi tinggal conjunction sama informasi di setelahnya to be. Contoh, teman-teman. When we are in Rome, we should do as the Romans do. Jadi ketika kita berada di Roma, kita harus atau kita sebaiknya melakukan atau bersikap seperti orang Roma, seperti yang orang Roma bersikap. Seperti itu. Nah, ini kalau kita pendekkan menjadi when in Rome, we should do as the Romans do. Ini kalau teman-teman lihat setelahnya when nggak ada subjek predikat, dia langsung diikuti in Rome, itu keterangan tempat, teman-teman. Nah, artinya sama, ketika di Roma kita harus melakukan atau kita harus bersikap seperti orang Roma bersikap. Seperti itu. Gitu ya. Jadi itu tadi adalah pemendekan dari adverbial clause. Jadi tergantung predikatnya apakah aktif nanti jadi verb ing, apakah pasif jadi verb 3 atau to be. Kalau to be hilang predikatnya, tinggal conjunction sama informasi setelah to be. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang yang terakhir pemendekan dari adjective clause. Nah, adjective clause ini yang hanya bisa dipendekkan cuman conjunction which who that yang artinya yang, teman-teman. Dan hanya ketika setelahnya tidak ada subjeknya alias dia langsung diikuti predikat. Jadi which who that yang langsung diikuti predikat. Nah, itu sebenarnya bukan nggak ada subjeknya, tapi which who that itu merangkap sekaligus menjadi subjek. Gitu ya. Nah, adjective clause itu cara memendekkannya cukup berbeda, teman-teman. Jadi conjunction-nya nanti dia hilang. Jadi which who that-nya nanti kalau dipendekkan dia jadi hilang. Nah, yang kita ganti-ganti nanti cuman predikatnya. Gitu ya.
Nah, cara menggantinya tergantung apakah predikat itu aktif, pasif, atau to be. Kalau predikatnya dia aktif, nanti jadi verb ing. Kalau predikatnya pasif, nanti jadi verb 3. Kalau predikatnya to be, hilangkan predikatnya juga. Jadi conjunction sama predikatnya ikut hilang. Jadi tinggal informasi di setelahnya to be-nya, teman-teman. Nah, itu nanti yang disebut dengan apositif atau informasi tambahan. Yang pernah saya sampaikan itu boleh teman-teman hapus atau hilangkan. Gitu ya. Nah, contoh dulu yang lengkapnya, teman-teman. Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Jadi Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia dikenal karena atau atas atau untuk gitu ya teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Nah, itu kan ada which employs yang mempekerjakan, aktif ya, teman-teman. Maka nanti which employs ini kita ganti menjadi verb ing aja. Nah, jadinya maaf teman-teman. Sorry. Nah, ini maaf teman-teman ya. Nah, jadinya adalah Tesla employing over 70,000 individuals worldwide is renowned for its innovative electric vehicle technology. Artinya sama, Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 individual seluruh dunia dikenal untuk teknologi kendaraan listriknya. Seperti itu. Nah, kalau predikatnya setelahnya which itu pasif, contohnya teman-teman, Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Tesla yang didirikan di tahun 2003 merevolusioner atau membawa perubahan gitu ya kepada industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Nah, itu kan ada yang didirikan, pasif ya. Maka nanti cara membedakannya tinggalkan verb 3-nya aja teman-teman. Which was-nya hapus aja. Jadinya Tesla, founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Seperti itu. Artinya sama, Tesla yang didirikan di tahun 2003 merevolusioner industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Seperti itu. Nah, yang terakhir, kalau predikatnya dia berupa to be ya, teman-teman. Contohnya, Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Ini kalau diartikan Tesla yang merupakan sebuah pencetus ya atau pioner itu yang enak artinya ya pioner gitu ya, teman-teman. Orang atau pihak yang pertama kali memulai, itu namanya pioner. Jadi yang merupakan seorang pencetus gitu atau sebuah perusahaan pencetus di bidang kendaraan listrik itu memimpin dalam transportasi yang berkepanjangan. Nah, nanti karena di situ conjunction-nya which diikuti predikatnya to be, cara memendekkannya langsung kita hapus saja which sama is. Tinggalkan informasi setelahnya is aja, teman-teman. Jadinya Tesla, a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Artinya sama, Tesla yang merupakan sebuah industri atau perusahaan pencetus gitu ya, di bidang kendaraan listrik itu memimpin di dalam transportasi yang berkepanjangan. Nah, apositif ini ada penggunaan uniknya teman-teman. Dia boleh dipindah di depan. Di sebelumnya kata benda yang dijelaskan, tapi dikasih koma ya. Jadinya kita bisa bilang Tesla, maksud saya a pioneer in electric vehicles, Tesla leads in sustainable transportation. Seperti itu. Itu keunikan dari apositif. Boleh dipindah ke depan, yang penting ada koma setelahnya gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum ke contoh soal. Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman. Oke, sebentar. Adverb pasif apa ya Mister? Tadi kelewat. Oke, jadi kalau yang adverb predikatnya pasif, teman-teman. Sorry. Nah, kalau yang adverb pasif nanti tinggal conjunction sama verb 3. Ya, jadi conjunction-nya tetap harus ada sebentar. Nah, jadi conjunction verb 3. Contohnya tadi ini yang lengkap, ini yang sudah dipendekkan.
Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Nggak ada ya? Baik. Kalau nggak ada, sekarang kita ke sebentar. Oke. Baik, kita ke contoh soalnya. Nah, ini saya ambilkan dari TOEFL ITS yang asli, teman-teman. Contohnya ini ya. Jadi caranya sama, seperti biasa teman-teman cari predikatnya dulu. Di situ ada belief, subjeknya adalah some ecologists. Ada predikat lagi will be lost, subjeknya adalah more than 50% of existing species. Itu ya. Jadi more than 50% itu satu kata, teman-teman. Jadi more than itu kalau jadi satu, setelahnya pasti diikuti angka atau jumlah yang jelas gitu ya. Untuk bilang lebih dari. Jadi lebih dari berapa? Lebih dari berapa? Seperti itu. Nah, di situ ada subjek, predikat, berarti di sini kita butuh conjunction. Nah, sayangnya kalau kita lihat pilihan A, B, C, D, conjunction ada 3. Antara alpha, bravo. Oh enggak, maksud saya cuma 2, teman-teman. Nah, yang Charlie sama Delta itu memang sebenarnya ada conjunctionnya, tapi kita tidak butuh predikat lagi ya. Jadi yang bikin Charlie sama Delta salah itu karena ada predikat lagi. Nah, kalau yang alpha, because itu conjunction yang dipakai oleh adverbial clause. Atau nanti jadi adverb, CSP setelahnya ini, teman-teman. Kalau that itu ada 2. That itu artinya bisa yang artinya bahwa, itu nanti noun clause. That juga bisa berarti yang, itu adjective clause. Nah, kita cek aja apakah di setelahnya kata kerja believe itu kita butuh keterangan, apakah butuh noun sebagai objek ya, karena setelah kata kerja, atau justru butuh adjective. Kalau adjective nggak mungkin ya, teman-teman. Karena yang saya sampaikan tadi, adjective clause itu tidak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat, tapi dia harus ada kata benda sebelumnya. Nah, itu sedangkan sebelumnya itu kata kerja, teman-teman, bukan kata benda. Nah, berarti that yang artinya yang atau yang adjective clause itu sudah gugur. Secara penggunaan udah salah gitu ya. Jadi tinggal kita butuhnya adverb atau noun sebagai objek. Nah, kalau kita lihat di situ sebelum titik-titik ada kata kerja believe sebagai predikat. Pertanyaan saya ke teman-teman. Believe itu artinya percaya atau mempercayai, teman-teman. Mempercayai atau percaya itu butuh objek nggak sih? Kalau kita bilang saya percaya atau saya mempercayai. Nah, itu butuh objek nggak, teman-teman? Butuh ya. Pasti ada pertanyaan mempercayai apa atau mempercayai siapa. Nah, berarti kata setelahnya believe ini nanti itu harus berupa noun. Oke, nggak boleh adverb. Kalau kita masukkan adverb, CSP-nya nanti jadi adverb, kita kehilangan objek dari believe. Karena believe ini aktif ya, verb 1. Oke, teman-teman. Maka harus punya objek. Jadi jawabannya adalah yang noun clause. Karena adverb clause nggak bisa jadi objek, teman-teman. Fungsinya adverb itu ya jadi adverb, jadi keterangan. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalau dibaca, some ecologists believe that more than 50% of existing species will be lost in the next 100 years. Kalau diartikan, beberapa ahli ekologi mempercayai bahwa lebih dari 50% dari spesies yang ada akan hilang atau lenyap di 100 tahun ke depan. Seperti itu, teman-teman. Oke, contoh kedua, caranya sama, dicari predikat dulu ya. Di situ ada stance, subjeknya karakter, kemudian ada others, ini kita anggap satu aja karena di situ ada fanbase yang menghubungkan 2 SP ya, teman-teman. Maksud saya fanbase yang menghubungkan bagian kalimat yang sama, maksud saya, maaf. Kadang otak dan mulut beda yang dikeluarin, teman-teman. Jadi and di sini kan nggak ada koma tuh sebelumnya. Dia bukan menghubungkan 2 SP tapi hanya bagian kalimat yang sama. Nah, di sini yang dihubungkan cuma 2 P. Kita anggap satu aja. Oke. Kemudian, nah tapi di bawah itu ada predikat lagi yaitu is delivering, subjeknya adalah the character. Nah, berarti fix di sini kita butuh conjunction. Nah, sebenarnya gampang teman-teman di sini ya. Di situ sudah ada subjek yang tidak terikat sama conjunction, sudah ada predikat, sudah ada objek. Nah, kalau sudah ada SPO di induk kalimat atau independent clause-nya, nah kalau mau ditambahkan kelas kata lain atau bagian kalimat yang lain, itu adalah tempatnya keterangan. Nah, conjunction di sini ini berarti kita cari conjunction yang dipakai oleh adverb clause. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, apakah yang Charlie atau yang Delta conjunction yang dipakai oleh adverb clause atau anak kalimat yang menjadi keterangan? Kira-kira teman-teman, menurut teman-teman yang mana? Yang Charlie atau yang Delta yang bisa jadi adverb clause? Ya, yang Delta ya, betul Mister. Jadi
when itu artinya ketika, teman-teman. Nah, nanti kalau lengkapnya misalnya ketika saya mandi, ketika ibu pergi ke pasar, ketika bel berbunyi, nah itu adalah keterangan waktu. Kalau ditanya kapan, misalkan ketika saya mandi, ibu sedang memasak. Kapan ibu sedang memasak? Ketika saya mandi. Nah, semua yang bisa dijawab dengan kata kapan itu adalah keterangan waktu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Kalau yang Charlie kenapa salah? Which itu dipakai oleh adjective clause, teman-teman. Adjective clause itu sebelumnya harus ada kata benda, sedangkan itu nggak ada kata apapun di sebelumnya gitu ya. Jadi kita nggak bisa memasukkan adjective clause di situ. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo jelas itu predikat. Predikat nggak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Kalau yang alfa itu preposisi. Preposisi tidak boleh. Maksudnya gini, kita tidak butuh preposisi di situ. Karena kalau kita masukkan preposisi, yang awalnya subjek karakter ini, dia akan berubah menjadi objek dari preposition by. Yang mana nanti menjadi keterangan. Nah, nanti malah kita kehilangan satu subjek. Seperti itu. Bingung, Mister? When juga dipakai di adjective. When juga bisa dipakai di adjective. Jadi gini, bedanya adjective sama adverb apa? Masih ingat nggak, Mister? Bedanya adjective clause sama adverb clause itu apa? Sebentar, teman-teman. Atau teman-teman yang lain juga bolehlah menjawab. Apa bedanya adjective clause sama adverb clause? Secara conjunction tadi. Penempatannya boleh. Adjektif di tengah. Ya, bisa dengan cara itu. Adjektif buat memperjelas noun. Oke, good. Jadi gini, teman-teman. Atau saya buat dua contoh ya, teman-teman. Saya buat dua contoh di saya pengen teman-teman tebak yang mana yang when maksudnya when itu nanti conjunction subject predikatnya menjadi adverb, yang mana yang when conjunction subject predikatnya nanti menjadi adjective. Kalimat pertama berbunyi, misalnya adalah nah, kalimat pertama berbunyi 1993 atau 1993 is the year when I was born. Nah, yang kedua, I was born when my father worked away from town. Nah, pertanyaan saya, yang atas dulu lah. Yang atas ini adjective clause atau adverb clause, teman-teman. Apakah dia kata sifat atau dia kata keterangan? Jawabannya bukan, teman-teman. Itu bukan kata keterangan ya. Kenapa? Karena when I was born di sini ini menjelaskan kata the year. Yang mana ini kata benda. Kalau teman-teman cek di kamus, kita cari kata year ya. Itu kelas katanya adalah kata benda. Nah, dia adalah kata benda, teman-teman. Gitu ya. Dan when tadi, kalau kita kembali ke contoh yang saya kasihkan tadi, contohnya hilang, teman-teman. Sebentar, maaf. Waduh, nggak bisa diandu ya. Oke, berarti ternyata kalau pindah layar, saya baru tahu juga, kalau pindah layar, share screen, berarti hilang gitu ya. Oke, saya tulis lagi, teman-teman. 1993 was the year, pakai is juga nggak apa-apa sih, when I was born. Nah, di situ when I was born itu adalah penjelas kata the year. Jadi 1993 adalah tahun ketika saya dilahirkan. Atau tahun yang di tahun itu atau yang di mana saya dilahirkan. Tapi nggak enak ya kalau kita bilang kepanjangan gitu. Jadi kita cukup bilang
tahun di mana saya dilahirkan atau ketika saya dilahirkan. Jadi kata when I was born di situ menjelaskan kata benda year yang mana itu adjective clause. Nah, berbeda dengan yang kedua tadi, misalnya tadi kalimatnya berbunyi I was born when my father worked away from town. Jadi saya dilahirkan ketika ayah saya bekerja jauh dari kota atau bekerja di luar kota. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sebelumnya kata when itu ada kata born. Itu bukan kata benda, teman-teman. Itu verb 3 dari kata bear, artinya melahirkan. Nah, verb 3-nya itu born. Nah, verb 3 itu bukan kata benda, itu kata sifat. Kalau dinamakan participle gitu, teman-teman. Gitu. Tapi kalau di sini dia kata kerja. Jadi karena ada auxiliary dia kata kerja. Nah, kata sifat itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Otomatis ini bukan kata sifat, teman-teman. Ini adalah kata keterangan. Nah, kalau yang atas, when I was born, di situ when-nya itu menjelaskan kata benda year. Dapat nggak, Mister, dari penjelasan saya ini? Perbedaan when yang adjektif dan adverb. Jadi kembali ke pemakaiannya ya. Kalau adjective clause itu nggak boleh berdiri tanpa kata benda, alias harus ada kata benda setelahnya. Nah, sedangkan kata keterangan itu bisa sebelumnya ada kata benda, tidak ada juga nggak apa-apa. Karena fungsinya sebagai keterangan. Kalau misalkan kata benda sebelumnya itu bukan yang dijelaskan, teman-teman, tapi itu sebagai objek dari kata kerja sebelumnya. Nah, tapi kan was itu kan bukan kata kerja yang butuh objek ya. Was itu setelahnya diikuti kata sifat nggak apa-apa, teman-teman. Contohnya, saya kemarin sakit. I was sick yesterday. Nah, itu setelahnya was nggak ada kata benda, adanya sick itu kata sifat. Jadi was itu kata setelahnya itu bukan kalau ada kata benda ya, itu bukan objek, itu namanya complement, teman-teman. Atau lebih lengkapnya subject complement. Jadi penjelas dari subjek. Saya sakit kemarin. Nah, sakit itu menjelaskan kata saya. Saya di rumah sekarang. Di rumah itu menjelaskan kata saya. Seperti itu, bukan predikatnya. Berbeda dengan ketika saya bilang, saya makan di rumah. Nah, itu di rumahnya sebagai keterangan. Oke, ke contoh berikutnya ya, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada was name, subjeknya adalah Pikes Peak. Kemudian ada predikat lagi, describe, karena ada objeknya ya. Nah, berarti di sini kita harusnya itu butuh, sebentar, kita harusnya butuh subjek sama conjunction untuk menghubungkan dua SP nanti. Nah, di pilihan ganda, conjunction yang dipakai adalah who, teman-teman. Diingat-ingat ya, who, which, that yang artinya yang, itu salah satu harus hilang. Kalau setelahnya sudah ada objeknya, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Jadi conjunction subject ini jadi satu. Jadi cari yang who described it. Jadi cari who yang di belakang sendiri. Nah, berarti yang delta salah ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau yang alpha itu salah karena ada predikat lagi. Kita nggak butuh predikat lagi ya, karena nanti predikatnya jadi 3. Seperti itu. Kalau yang Bravo, di Explorer Who describe. Nah, kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, nah di situ ada predikat lagi. Nanti predikatnya jadi 3. Nah, fix berarti jawabannya yang Bravo, teman-teman. Oke, nanti kalau dibaca, Pikes Peak was named for Zebulon Pike, the explorer who described it. Nah, di dalamnya apositif, di sini kan the explorer itu kan apositif, teman-teman. Menjelaskan nama Zebulon Pike. Itu dijelaskan oleh adjective clause, nggak apa-apa. Intinya dimanapun ada kata benda, dijelaskan oleh kata sifat itu nggak masalah. Karena itulah fungsi kata sifat di dalam kalimat. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi. Nah, atau gini deh. Teman-teman coba dulu ya. Karena ada timernya di atas. Saya lihat tadi ternyata ada gitu, teman. Jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu sedapatnya. Salah nggak apa-apa, kita belajar.
Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, dan juga Charlie. Mari kita cek, teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat causes. Subjeknya adalah drinking water, itu... oh, bukan gerund, maaf, teman-teman. Ini gerund tapi sebagai noun adjunct gitu ya. Menjelaskan kata benda water. Kemudian, maaf, bukan. Ternyata drinking di sini adalah intinya. Karena causes di sini menyebabkan, ya betul, actionnya, teman-teman. Kemudian, nah tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua aspek. Berarti kalimat sudah lengkap ya. Nah kalau kita cek di pilihan alpha, verb ing, dia punya objek. Dan verb ing itu bukan predikat ya. Berarti kemungkinan alpha bisa, karena dia aktif, bukan predikat. Materi kita chapter 3 ya. Kalau yang bravo ada conjunction, nggak ada subjeknya. Ini misalkan ini kita anggap subjek ya, gerund teman-teman. Nah tapi nggak ada predikat dari conjunction subjek ini. Berarti bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada predikat ya, contains itu kan verb SES, dia predikat teman-teman. Kita nggak bisa masukkan predikat lagi tanpa conjunction. Kalau yang delta hati-hati, dia memang conjunction subjek predikat. Nah kenapa yang delta ini salah? Delta ini memiliki predikat pasif teman-teman. Pasif itu tidak boleh punya objek. Sedangkan setelah titik-titik ada kata excessive amounts of fluorides. Kalau diartikan jumlah fluorida yang banyak. Nah, itu kata benda objek. Jadi yang delta nggak bisa karena predikatnya pasif. Jawabannya adalah yang alpha. Containing di sini adalah pemendekan dari adjective clause. Itu kalau dipanjangkan jadinya pakai that aja ya. That contains. Nah, jadi that contains itu kan adjective clause dan dia aktif ya predikatnya. Caranya memendekkan kita jadikan verb ing. Seperti itu. Jadi kita bisa bilang drinking water that contains excessive amounts of fluorides atau drinking water containing excessive amounts of fluorides causes the enamel of teeth to become brittle and to chip off, leaving a stained or mottled effect. Kalau diartikan, sebentar saya hapus ya. Meminum air yang mengandung jumlah fluoride yang berlebihan menyebabkan enamel dari gigi itu menjadi brittle. Brittle itu lapuk gitu ya, teman-teman. Dan chip off. Chip off itu bahasa Jawanya gempil. Gempil itu dia pecah dikit gitu, teman-teman. Jadi kayak pecah di ujungnya dikit gitu. Leaving a stain or mottled effect. Nah, yang akhirnya meninggalkan ada bercak noda kayak kuning gitu ya. Atau mottled effect. Mottled itu mungkin warnanya jadi kusam gitu, teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Sebentar, silakan. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semua menjawab bravo ya. Mari kita cek bersama, di situ ada predikat is, teman-teman. Subjeknya a computer, kemudian ada, ternyata nggak ada ya, nggak ada predikat lagi, kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat yang alpha, di situ predikat lagi nggak bisa. Kalau yang bravo itu ada conjunction, subjek, predikat. Nah, dia ke adjective clause ya, teman-teman menjelaskan kata benda machine, kemungkinan bravo bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction that, kalau dia subjek dan objeknya lengkap, berarti dia noun clause. Nah, kalau kita masukkan noun clause di sini, ini nggak jelas fungsinya noun clause sebagai apa. Karena sebelumnya sudah ada noun, teman-teman. Nah, noun ketemu noun, nggak jelas fungsinya ya. Ada double noun nanti, entah double subject atau double object. Atau double complement, di sini fungsinya sebagai complement. Seperti itu. Jadi, Charlie nggak bisa. Yang delta itu double object ya, teman-teman. Memang ada conjunction subject, predikat. Nah, tapi objeknya sudah ada, information. Nggak perlu ditambahkan objek lagi, it. Nanti objeknya double. Ya udah berarti jawabannya bravo. Nah, nanti kalau dibaca, a computer is a vast electronic machine that processes information according to a stored sequence called a program. Nah, sekarang pertanyaan saya, that processes ini bisa kita pendekkan. Ada yang tahu, teman-teman? Cara memendekkan that processes ini nanti menjadi bagaimana? Atau menjadi ke apa? Jadi yang memproses atau yang mengolah di sini, itu kalau dipendekkan menjadi apa?
atau direduce. Ya, betul Miss Maria, yaitu processing gitu ya. Kalau adjective clause predikatnya aktif, conjunctionnya hilang, predikatnya rubah jadi verb ing, jadinya processing. Jadi kita bisa bilang a computer is a fast electronic machine that processes information, atau a computer is a fast electronic machine processing information according to a stored sequence called a program. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie. Mau menjawab Charlie, mari kita cek. Di situ ada predikat classify. Subjeknya scientist, itu ada conjunction one way, teman-teman. Ada predikat lagi is. Nah, subjeknya is ini yang mana? Subjeknya ya one way itu. Jadi one way itu artinya sama dengan how, teman-teman. Oke, jadi how scientists classify living organisms is, jadi bagaimana para peneliti itu mengklasifikasikan makhluk hidup adalah gitu ya, pada basis nah itu ada of. Nah, berarti kalau setelahnya ini mau kita ikuti conjunction subject predikat, yang bisa kita masukkan di sini adalah noun clause. Karena ada preposition on the basis of. Oke, nah cari ABCD yang conjunction subject predikat, conjunctionnya miliknya noun clause. Nah, jawabannya yang Charlie, teman-teman. Itu ada conjunction how, miliknya noun clause ya, 5W1H. Subjeknya they, predikatnya obtain. Nah, kalau yang Bravo itu adjective clause, teman-teman, harus ada noun sebelumnya, bukan preposition. Bravo nggak bisa. Kalau yang Alpha ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang Delta ada predikat lagi, nggak ada conjunction subject, nggak bisa. Oke? Nanti kalau dibaca, one way scientists classify living organisms is on the basis of how they obtain their essential nutrients. Jadi, bagaimana para peneliti itu mengklasifikasikan makhluk hidup adalah berbasis pada bagaimana mereka itu mendapatkan nutrisi esensial mereka. Seperti itu. Atau makanan penting mereka gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Charlie ya. Semua menjawab Charlie. Cari predikat dulu. Di situ ada is used. Subjeknya the name squirrel. Kemudian ada conjunction that yang dia sekaligus menjadi subjek ya, teman-teman. Karena setelahnya langsung diikuti verb 1 atau predikat live. Nah, tapi setelahnya itu ada predikat lagi yaitu is, subjeknya it. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction. Oke, carikan A, B, C, D yang conjunction. Nah, sayangnya A, B, dan C itu conjunction semua, teman-teman. Sorry, yang bukan cuman yang D, in spite of itu dia adalah preposisi ya. Nah, di sini, ini kalau kita lihat subjek, predikat, dia keterangan gitu ya. Nah, di sini adjective clause menjelaskan kata kiri D. Nah, berarti kalimat udah lengkap, teman-teman. SPK ya, karena nggak butuh objek di situ. Nah, di sini yang bisa kita masukkan berarti adalah keterangan lagi. Karena di dalam kalimat keterangan ada berapapun nggak masalah, gitu ya. Kita nggak butuh noun lagi, karena kalau di sini dimasukkan noun nggak jelas fungsinya sebagai apa. Kita juga nggak butuh. Nah, kalau adjektif bisa jadi, teman-teman. Karena sebelumnya ada koma, ada kata benda tris. Kemungkinan bisa which atau ya yang bisa which ya. Nah, tapi which nggak ada. Nah, berarti adjective clause gugur. Berarti di sini kita disuruh mencari adverbial clause. Nah, tempatnya adverb di situ, conjunction yang dipakai di adverb tadi adalah yang Charlie. Kalau yang alpha whether itu miliknya noun clause, teman-teman. Kalau yang Bravo, that itu bisa noun clause. Di sini nggak butuh noun. Dia bisa juga adjective clause, tapi nggak boleh dikasih koma. Di situ ada koma sebelumnya. Bravo nggak bisa. Ya. Jadi jawabannya Charlie nanti kalau dibaca, the name squirrel is commonly used for those forms of the family Sciuridae that live in trees.
although it is equally accurate for ground-dwelling types. Kalau diartikan, istilah tupai atau nama squirrel ini atau nama tupai sering digunakan kepada bentuk-bentuk keluarganya Scyridae yang hidup di atas pohon. Meskipun istilah squirrel atau nama tupai itu sebenarnya sama-sama akuratnya gitu ya, untuk yang hidupnya itu juga di tanah atau yang jenis-jenis yang hidup di tanah atau menghuni tanah. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat teman-teman semua menjawab bravo. Cek bersama di situ ada predikat was, subjeknya adalah the Bering Land Bridge. Kemudian, nah kalimatnya sudah lengkap ya teman-teman, nggak ada masalah. Nah, tapi di pilihan ganda itu entah ada conjunction, entah ada predikat. Nah kalau di situ kita masukkan predikat ya udah conjunction subjek predikat sekalian gitu ya. Yang alpha di situ ada conjunction what yang mana dia sekaligus menjadi subjek juga, teman-teman. Predikatnya adalah is, kemungkinan alpha bisa dia punyanya noun clause. Nah, kalau yang bravo jelas nggak bisa ya, nggak ada conjunction, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang delta ada conjunction, nggak ada subjek predikat lagi, nggak bisa. Nah, jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, the Bering Land Bridge was an ice age landmass linking Siberia and Alaska in the area of what is now the Bering Strait. Kalau diartikan, Bering Land Bridge merupakan sebuah bentangan daratan gitu ya, di zaman es yang menghubungkan. Nah, ini kan pemendekan juga teman-teman dari that linked gitu ya. Jadi kalau dipanjangkan that linked yang menghubungkan Siberia dan Alaska di area dari apa yang sekarang ini adalah Bering Strait atau Selat Bering. Jadi Selat Bering itu dulu daratan, teman-teman. Ya. Sama kayak Demak kalau saya nggak salah. Demak kan daratan dulunya, oh tapi kebalikannya ya. Kalau dulunya selat jadi daratan. Nah tapi dengar-dengar sekarang ada bencana banjir besar juga teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, dicoba dulu 30 detik dimulai dari. Oke, waktunya sudah habis. Dan ada jawaban alfa. Alfa, saya lihat semua menjawab alfa. Kita cek bareng. Di situ ada predikat has. Subjeknya adalah the wood. Nah, ada conjunction when yang kalau setelahnya itu bukan predikat, teman-teman, bukan subjek predikat, berarti itu pemendekan. Jadi when finished di sini adalah pemendekan dari adverb clause ya, yang awalnya itu when it is finished. Nah, cara memendekannya adalah when finished. Jadi kalau pasif, tinggalkan conjunction dan verb tiganya aja. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Di situ kalau kita lihat, nah di pilihan ganda itu entah ada conjunction atau predikat. Yang Charlie nggak bisa ya, teman-teman, karena cuma conjunction aja. Kalau yang delta ada 2 conjunction, nanti kita butuh 2 subjek, 2 predikat lagi, nggak bisa. Nah, jadi tinggal alpha atau bravo. Nah, yang saya sampaikan tadi ya, adjective clause, kalau mau pakai conjunction which aja, maka salah satu harus hilang. Entah itu subjek, entah itu objek. Nah, karena predikatnya memang tidak butuh objek, to be itu tidak butuh objek, teman-teman. Maka yang harus hilang adalah subjeknya. Nah, jawabannya yang alpha. Kalau bravo nggak bisa karena ada subjek lagi, nanti subjeknya double. Ada conjunction which yang dia sekaligus jadi subjek, diikuti subjek lagi. Gitu ya. Jadi jawabannya yang alpha, nanti kalau dibaca, the wood of the black cherry tree, which is native to North America,
has a reddish brown color and a warm luster when finished. Kayu dari pohon ceri hitam yang asli dari Amerika Utara atau yang berasal memang dari Amerika Utara gitu ya, memiliki warna coklat kemerahan dan lapisan kayu luar yang polos ketika dia diproses, seperti itu. Atau ketika dia diselesaikan, maksudnya selesai diolah gitu ya. Nah, which is native itu kalau dipendekkan atau direduce, nanti which-nya hilang, is-nya hilang, teman-teman. Jadi tinggal native to North America. Jadi kita juga bisa bilang the wood of the black cherry tree native to North America. Nah, itu pemendekan dari which is native. Sama ya, artinya juga sama. Yang native atau yang asli berasal dari itu. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, dan saya lihat ada juga delta. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada launched, subjeknya the first canal, ya teman-teman. Ya, nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Artinya kalimatnya sudah lengkap ya. Kita cek satu-satu. Yang alfa di situ ada conjunction dan subjek yaitu which. Nah, tapi tidak ada predikatnya, teman-teman. Build di sini dia verb 3 ya, bukan verb 2. Nah, kenapa kok gitu? Karena build verb satunya itu artinya mendirikan atau membangun, yang mana dia butuh objek atau transitif. Nah, sedangkan setelah titik-titik ini tidak ada objeknya, berarti ini pasif alias verb 3. Berarti alfa tidak bisa, teman-teman. Oke, karena kalau verb 3 tidak bisa jadi predikat. Nah, kalau yang alfa ada fanboys, sedangkan setelahnya nggak ada subjek predikat lagi, ataupun kalau setelahnya ada verb 3, sebelumnya nggak ada verb 3, Bravo nggak bisa. Yang Charlie jelas salah ya, di situ ada auxiliary verb predikat, dan kita nggak butuh predikat lagi kalau tidak ada conjunction. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman, di situ verb 3 ya. Nah, itu pemendekan dari kata, maksudnya dari anak kalimat which was built. Sorry, which was built. Nah, jadi pasif, teman-teman. Nanti kalau dibaca kita bisa bilang, the first canal in the United States, which was built on the Connecticut River to bypass a waterfall, launched an era of canal building. Atau kalau dipendekkan nanti jawabannya yang delta itu. Jadi cara memendekkan adjective clause, ketika predikatnya pasif, maka tinggalkan predikatnya aja, verb 3-nya aja. Gitu ya. Bukan predikat, maksud saya verb 3-nya aja, karena dia pasif. Nah, nanti kalau dibaca, the first canal in the United States, built on the Connecticut River to bypass a waterfall, launched an era of canal building. Jadi, terusan pertama kali di Amerika Serikat yang dihubungkan, atau apa ya, sorry, yang dibangun maksud saya, Mas, build itu kan membangun dan pasifnya dibangun. Yang dibangun di atas sungai Connecticut untuk melintasi sebuah air terjun, mengawali zaman pembangunan terusan. Seperti itu, teman-teman. Atau era pembangunan terusan, seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang anak kalimat. Ya, teman-teman. Mungkin sebelum kita tutup, adakah yang pengen teman-teman tanyakan sambil saya absen dulu? Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sebentar ya. Karena HP saya mati, saya pakai ini, teman-teman. Sebentar. Saya pakai. Kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa ditanyakan dulu sambil saya absen. Jangan meninggalkan lapangan dulu, lapangan upacara, teman-teman. Kalau di ITS independent clause ini banyak keluar ya, Sir. Paling banyak, teman-teman. Jadi setelah ini teman-teman saya bocorin ini ya, koleksi soal ITS saya. Sebentar, tapi saya absen dulu. Sebentar. Saya ingin memperlihatkan ke teman-teman seberapa banyak perbandingan apa namanya
Sebentar teman-teman, bingung saya kalau ngomong sambil ini. Nah, soal chapter 10 ini dengan perbandingan jumlah soal yang saya temukan. Sebentar. Saya absen dulu karena HP saya mati, nggak bisa ambil video, teman-teman. Saya screenshot satu-satu per baris gitu ya, mohon maaf. Oke, sudah teman-teman, sudah saya absen. Sebentar, kayaknya ada yang ketinggalan, bentar teman-teman. Saya mau memastikan. Oh enggak, udah lengkap. Terakhir huruf Y, oke, benar. Oke, tadi saya ingin memperlihatkan ke teman, tapi sini saya matikan dulu rekamannya ya teman-teman, sebentar.